Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kin Jelajah. Di video kali ini kami kembali menjelajahi hutan belantara di Pulau Muna yang masih asri dan penuh tantangan. Petualangan kali ini berbeda dari biasanya karena kami akan mengungkap salah satu pengetahuan tradisional yang sudah lama dikenal oleh sebagian masyarakat, yaitu akar tuba, serta melihat bagaimana tumbuhan ini pernah dimanfaatkan dalam aktivitas penangkapan ikan. Sebelum kita lanjut ke petualangan hari ini, jangan lupa dukung channel Kin Jelajah dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus menghadirkan petualangan seru, menjelajahi alam liar, mengungkap pengetahuan tradisional, dan berbagi pengalaman menarik dari berbagai pelosok. Terima kasih atas dukungan kalian. Selamat menikmati videonya. Perjalanan kali ini kami awali dengan melewati jalur yang sangat ekstrim dan penuh lumpur. Medan seperti ini benar-benar menguras tenaga. Jalan yang licin membuat setiap langkah harus ekstra hati-hati. Walaupun medan yang kami hadapi cukup menantang, hal ini tidak akan menghentikan semangat kami untuk melanjutkan petualangan hari ini. Pada petualangan kali ini kami menyusuri aliran sungai yang berada di desa Wasolangka. Sungai yang dikenal masyarakat setempat dengan nama Posampano, menyuguhkan keindahan alam yang masih sangat alami sekaligus menjadi lokasi tujuan petualangan kami. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan hutan yang masih asri, suara gemericik air dan kicauan burung yang menambah suasana petualangan terasa begitu dekat dengan alam. Alam adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Mari menikmati keindahan hutan, menghormati kearifan lokal, dan tetap mengutamakan cara-cara yang berkelanjutan agar sungai dan kehidupan di dalamnya tetap lestari untuk generasi mendatang. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan masih sekitar 1 jam lagi. Jalur yang kami lalui cukup ekstrim dengan medan yang terjal, licin, dan penuh tantangan. Kondisi ini membuat perjalanan kami harus dilakukan dengan lebih hati-hati sehingga laju perjalanan menjadi sedikit lebih lambat. Meski begitu, setiap langkah yang kami tempuh terbayar dengan keindahan alam hutan yang masih terjaga. Sungai yang kami tuju diperkirakan berada sekitar 300 km dari pemukiman warga. Perjalanan menuju lokasi ini cukup panjang dan penuh tantangan, melewati hutan lebat dengan medan yang ekstrim. Jauh dari keramaian, kawasan ini masih sangat alami, menghadirkan suasana yang tenang sekaligus menunjukkan betapa besarnya anugerah alam yang masih terjaga. Di perjalanan ini kami harus melewati pandan hutan. Masyarakat setempat lebih mengenal tanaman ini dengan sebutan daun sesu. Tanaman ini memiliki daun yang sangat tajam dengan duri di sepanjang tepinya, sehingga kami harus berjalan dengan ekstra hati-hati agar tidak terluka. Medan yang sulit dan rimbunnya daun sesu membuat perjalanan kami menjadi lebih lambat. Namun, semua rintangan itu tidak menyurutkan semangat kami. Kami tetap melanjutkan perjalanan selangkah demi selangkah mencapai lokasi tujuan yang telah kami rencanakan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melewati berbagai medan yang menantang, akhirnya kami tiba di lokasi tujuan. Setibanya di sana, Saudara Anas segera mempersiapkan akar tuba yang telah dibawa. Pada perjalanan kali ini, kami berangkat dengan tim yang terdiri dari 5 orang. Bersama-sama kami mulai perjalanan menuju lokasi tujuan. Setibanya di lokasi, Saudara Anas yang dikenal dengan julukan Sang Penakluk Janda mulai mencari kayu untuk memukul akar tuba tersebut.
Selanjutnya, akar tuba dipukul hingga seratnya hancur untuk mengeluarkan cairan alaminya. Cairan yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai bagian dari proses tradisional yang sedang kami dokumentasikan di lokasi ini. Setelah dipukul hingga seratnya hancur, akar tuba kemudian diperas ke dalam aliran air sehingga cairan alaminya dapat bercampur dengan air. Perlu diketahui bahwa penggunaan akar tuba secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem perairan dan kehidupan organisme di dalamnya. Oleh karena itu, tayangan ini dibuat semata-mata sebagai materi dokumentasi dan edukasi mengenai praktik tradisional yang pernah dikenal oleh sebagian masyarakat, serta bukan sebagai ajakan atau anjuran untuk melakukannya. Setelah cairan alami dari akar tuba tercampur ke dalam aliran air, kami menunggu sekitar 15 menit untuk menunggu reaksi ikan yang terkena dari cairan akar tuba tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, mulai terlihat perubahan pada ikan-ikan yang berada di aliran sungai sebagai dampak dari paparan cairan alami akar tuba. Beberapa saat kemudian, kami berhasil mendapatkan ikan gabus pertama. Hasil ini menjadi tangkapan pertama yang kami peroleh dalam kegiatan di lokasi ini. Kondisi sungai seperti ini memang dikenal sebagai salah satu habitat alami ikan gabus dengan aliran air yang tenang serta lingkungan yang masih terjaga. Kawasan ini menjadi tempat yang sesuai bagi ikan gabus untuk berkembang. Tidak membutuhkan waktu yang lama, ikan gabus kedua kembali berhasil didapatkan oleh saudara Anas yang dikenal dengan julukan sang penakluk janda. Kepalanya. Pada titik ini kami merasa hasil tangkapan yang diperoleh sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu, kegiatan kami akhiri mengingat video dibuat semata-mata sebagai materi edukasi untuk memperkenalkan praktik tradisional penangkapan ikan menggunakan akar tuba sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem perairan. Dan memutuskan untuk kembali ke kampung saja karena hasil yang kami dapatkan sudah lebih dari cukup.
Dalam perjalanan pulang, kami kembali dihadapkan pada medan yang cukup ekstrim. Jalur yang terjal dan dipenuhi berbagai rintangan, mengharuskan kami tetap berhati-hati hingga berjalan berakhir dengan selamat. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar sebagai masukan untuk kami. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian agar semakin banyak yang dapat menikmati konten edukasi dan petualangan dari channel ini. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.